Tim Learning. Kelompok 5 beranggotakan Laili Ditasari, Nadia Monika Putri, Hanifah Permataningrum, Irma Umiyatul Hasanah, Muhammad Farhan Maulana, Hanida Hanis Hanifah, Rizal Firdausi Atorik, Zahratul Milati, Dara Puspita Cahyani, Siti Sajatul Khawimah. Pada video ini akan membahas tentang pengertian tim learning, pengenalan perusahaan, visi dan misi perusahaan, tahapan tim learning, orientation, dissatisfaction, integration, dan production. Yang pertama adalah pengertian tim learning. Menurut Peter Senge, suatu kelompok kerja dikatakan berhasil jika masing-masing anggota dalam kelompok tersebut bisa saling mengisi kekurangan yang ada dengan kelebihan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Dengan demikian, jumlah tercapaian hasil yang diperoleh tim dapat melebihi jumlah hasil dari tiap-tiap individu jika mereka bekerja sendiri. Pentingnya tim learning. Dalam organisasi modern, tim learning merupakan suatu bentuk kerjasama yang paling penting dan mendasar, karena tim learning memiliki peranan yang penting untuk membawa sekelompok orang mencapai level kinerja yang lebih tinggi. Definisi tim learning. Tim learning adalah proses mentransformasikan keterampilan komunikasi dan keahlian berpikir, sehingga suatu kelompok dapat menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas anggota tim yang lebih besar dibandingkan ketika masing-masing anggota bekerja sendiri. Menurut Peter Senge, tahun 1990 dalam T tahun 2005. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim learning merupakan suatu proses menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas anggota tim untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Pengenalan perusahaan PT Pos Indonesia Regional 10 Makassar. PT Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara. Kantor Regional 10 Makassar terletak di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar. Lokasi kantor bertempat di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Rapocini, tepatnya Jalan A Petarani, Kota Makassar 90004. Sebagai perusahaan jasa terbesar di Indonesia, PT Pos Indonesia melakukan sebuah transformasi organisasi, yakni dengan menerapkan konsep team learning serta learning organization pada organisasinya. Visi dan misi PT Pos Indonesia Regional 10 Makassar. Visinya adalah menjadi raksasa logistik pos dari timur. Misinya 1. Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara. 2. Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan. 3. Menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan. Yang keempat, senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat, serta pemegang saham. Tahapan tim learning yang pertama adalah orientation. Asisten Manajer SDM Pos Indonesia Regional 10 Makassar membuat suatu tim belajar dengan beranggotakan orang-orang dengan latar belakang berbeda dan membuat banyak ruang untuk berkreativitas dalam tim supaya bisa menumbuhkan ide-ide baru, serta menambah keterampilan dan kemampuan baru para karyawan. Tahapan yang kedua adalah dissatisfaction. Dalam menyelesaikan target pekerjaan, Pos Indonesia Regional menggunakan tim learning untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini didukung dengan adanya hasil wawancara pada karyawan Pos Indonesia Regional, di mana semua proses pekerjaan akan menjadi efisien apabila diselesaikan secara kerja tim. Sehingga hal ini membantu perusahaan dan karyawan Pos Indonesia Regional mendapatkan keuntungan. Selain itu, bekerja dalam sebuah tim dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Tahapan yang ketiga adalah integration. Integration team learning dalam organisasi ini tercipta atau timbul dengan adanya forum umum yang dilakukan oleh organisasi ini. Forum formal yang dimaksud yaitu terciptanya komitmen bersama yang selalu mengutamakan peran serta tugas masing-masing untuk mencapai visi dari organisasi ini. Salah satu manfaat terbesar dari kinerja tim adalah inspirasi dan ide yang didapat dari hasil diskusi. Lingkungan yang efektif dalam forum umum yang dilakukan PT Pos Indonesia Persero ini, sesama karyawan akan merasa yakin untuk menyatakan ide-idenya karena ada lebih banyak ruang untuk beraktivitas. Selain itu, karyawan akan mempercayai dan menghargai dari setiap ide yang dituangkan karena mereka yakin bahwa akan mendapat inspirasi dan pengetahuan baru yang didapat dari karyawan lainnya. Tahapan yang keempat adalah production. PT Pos Indonesia Regional 10 Makassar ini sudah memiliki kejelasan peran, yaitu memiliki kepala regional, bagian bidang surat, e-commerce, logistik, bidang jasa keuangan,
retail dan jaringan, bidang umum, serta bidang regional office. Walaupun peran masing-masing tim sudah jelas, perusahaan tersebut tetap meningkatkan pemberdayaan tim dengan cara melakukan training sebagai salah satu media untuk meningkatkan karyawan. Training yang dilakukan adalah pelatihan cross-functional training, yaitu training yang dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Misalnya, meminta karyawan bagian keuangan untuk membantu tugas bidang SDM dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi karyawan. PT Telkom Indonesia. Introduction. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara dan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom telah melakukan transformasi bisnis untuk mempertahankan kesinambungannya sebagai pemimpin pasar dalam bisnis telekomunikasi domestik. Telkom melakukan transformasi fundamental dan menyeluruh di seluruh lini bisnis, yang mencakup transformasi bisnis dan portofolio, transformasi infrastruktur dan sistem, transformasi organisasi dan sumber daya manusia, serta transformasi budaya. Visi: menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Adapun misi sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Di tahapan team learning pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama, orientation. Sebanyak 97% PT Telekomunikasi Indonesia memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan gagasan dan ide bersama. Setiap anggota menyadari bahwa mereka tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mereka merasa ide dan gagasan sering muncul ketika berbagi wawasan bersama dan belajar bersama. Pada tahap ini, pimpinan Telkom juga membuka kesempatan bagi karyawan untuk menjalankan ide atau gagasan yang muncul. Tahap kedua, dissatisfaction. PT Telkom Indonesia telah menggunakan team learning dalam pemecahan masalah, di mana masalah yang timbul dapat menyebabkan rasa kepercayaan rendah dan ketidakmampuan dalam pemenuhan visi yang diharapkan. Penggunaan team learning ini dibuktikan dengan adanya cara pandang karyawan PT Telkom Indonesia terhadap pemecahan masalah dengan cara berdialog antara sesama karyawan maupun atasan. Mereka meyakini bahwa dengan berdialog akan muncul ide serta gagasan baru dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Sehingga dengan berjalannya waktu, PT Telkom Indonesia menemukan cara baru dalam menghadapi masalah yang akan datang. Tahap selanjutnya, integration. Integration team learning dalam organisasi PT Telkom terlihat pada indikator kesetaraan dalam penyebaran informasi. Penyebaran informasi, setiap karyawan selalu mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi. Artinya, karyawan merasa bahwa mereka adalah satu tim dan harus ada kesetaraan, menghormati, serta menghargai setiap karyawan dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi untuk mendapat kejelasan terhadap peran dan tugas masing-masing karyawan. Integration dalam organisasi PT Telkom juga terlihat dalam indikator kelompok belajar yang dilakukan PT Telkom Jakarta. Dalam indikator ini, menyatakan selalu diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh pemimpin untuk menjalankan suatu gagasan atau ide yang muncul. Kesempatan yang diberikan pemimpin kepada bawahan sangat penting karena karyawan akan merasa dihargai dan diakui keberadaannya sebagai bagian dari suatu unit kerja atau organisasi tersebut. Selanjutnya, tahap production, di mana pada tahap ini mulai adanya kejelasan peran, nilai, dan tujuan. Implementasi pada PT Telkom yaitu terbukti pada PT Telkom bahwa setiap HR atau Human Resource dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Employee Relation, Career Development, Competency Development, and Administrative and Service. Dan setiap HR area ini dipimpin oleh OSM HR area. Setiap bagian di HR area tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pun sudah ada kejelasan peran, PT Telkom tetap melakukan kegiatan peningkatan pemberdayaan tim dengan cara sebagai berikut. Pengembangan kompetensi dan juga pengembangan karir. Yang pertama dilaksanakan adalah pengembangan kompetensi itu sendiri, untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang dimiliki oleh karyawan Telkom. Pengembangan ini dilakukan dengan cara pelatihan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Pelaksanaan penilaian kompetensi inilah yang akan menjadi pedoman dalam mengembangkan karir dari setiap karyawan.
Karir ini senantiasa menjadi motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat dan lebih rajin lagi. Ini juga akan menjadi salah satu jalan untuk membentuk kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Dan dengan kepuasan tersebut, senantiasa meningkatkan komitmen para karyawan pada perusahaan. Merupakan daftar pustaka dari hasil analisis kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau pertanyaan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.